Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anak hebat. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai matematika kelas 6 semester 2, yaitu mengenai volume bangun ruang. Nah, namun sebelumnya Kakak ingin bertanya dulu, apakah kalian masih semangat belajarnya? Ya, walaupun dalam keadaan BDR, tapi tetap kalian semangat belajar dan belajar. Tapi jangan lupa jaga kesehatan. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita ke materi mengenai volume bangun ruang, agar pembelajaran ini dapat dengan mudah kalian pahami, mari kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sekarang perhatikan di sini yang akan kita pelajari, yaitu volume bangun ruang. Kalian di kelas 4 sudah mengenal bangun ruang, kemudian di kelas 5 juga sudah mengenal bangun ruang. Nah, sekarang di kelas 6 ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung volume bangun ruang. Nah, anak-anak hebat, agar mudah dipahami, Kakak mencoba di sini membagi dua volume bangun ruang. Itu yang pertama, bangun ruang yang memiliki tutup, dan yang kedua, bangun ruang tidak memiliki tutup. Jadi kita kelompokkan agar mudah dipahami. Nah, di sini yang pertama kita pelajari tadi rumusnya dulu, rumus dasar volume bangun ruang, yaitu bangun ruang yang memiliki tutup. Nah, kalian masih ingat mengenai bangun ruang yang memiliki tutup? Ya, yang pertama di sini ada balok kubus. Yang kedua di sini balok. Ketiga tabung. Dan yang keempat di sini Kakak ambil contoh prisma segitiga. Nah, ini adalah bangun ruang yang memiliki tutup. Di sini, nah ini alasnya. Jadi alas, ada tutup. Sini kubus, ini alasnya yang berwarna biru, kemudian di atasnya adalah tutup. Jadi ini bangun ruang yang memiliki tutup. Balok juga. Di sini balok ada alasnya, kemudian juga memiliki tutup. Yang berbentuk di sini jelas bentuknya untuk balok, alasnya bentuk persegi panjang. Nah, yang ketiga di sini tabung. Tabung di sini alasnya berbentuk lingkaran, kemudian tutupnya juga sama berbentuk lingkaran. Yang keempat, prisma segitiga. Ini memiliki alas juga memiliki tutup. Alasnya berbentuk segitiga, kemudian tutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, di prisma itu ada juga prisma segi 4, segi 5. Nah, sengaja Kakak hanya mengambil di sini prisma segitiga saja. Ini untuk nama-nama bangun ruang yang memiliki tutup. Nah, untuk rumusnya, yaitu untuk rumus volume bangun ruang yang memiliki tutup adalah luas alas kali tinggi. Misalnya kubus. Di sini harus sebelum menentukan volumenya, cari dulu luas alasnya. Ini luas alas kubus. Masih ingat kan? Berarti sisi kali sisi, kemudian nanti kali tinggi. Untuk balok juga sama, luas alas nanti kali tingginya berapa. Tabung, nah di sini jelas cari dulu luas alas tabung, kemudian nanti kali tinggi. Sama prisma segitiga berarti cari luas alas segitiga ini, kemudian kali tingginya. Itu untuk bangun ruang yang memiliki tutup. Di sini rumus volumenya luas alas kali tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan bangun ruang tanpa tutup? Di sini ada sudah gambar, ini gambar apa? Iya, 5 segi 4. Sini 5 segi 4. Yang kedua, Kakak ambil kerucut. 5 segi 4 di sini jelas memiliki alas,
tapi tidak ada tutupnya. Nah, ini tidak ada tutup. Jadi bangun ruang tanpa tutup. Ini 5 segi 4, bisa juga 5 segi 3 juga bisa. Kemudian kerucut. Kerucut alasnya di sini lingkaran, tetapi tidak memiliki tutup. Jadi rumusnya pun untuk volume bangun ruang tanpa tutup yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sama seperti yang memiliki tutup, luas alas kali 3, hanya ini diambil 1/3. Jadi kali 1/3. Tinggal kalikan saja, jadi nanti tinggal 1/3 kali luas alasnya ini, kemudian kali tingginya. Ini untuk bangun ruang tanpa tutup. Nah, kita coba di sini dari kita menghitung volume yang pertama dulu, yaitu volume kubus. Nah, ini sudah ada di sini kubus. Kemudian kita kasih angka di sini sisinya 10 cm. Karena kubus ini memiliki sisi yang sama, jadi panjang sisinya semuanya sama. Ini 10, berarti ini juga 10, 10, 10, 10. Jadi semua sisinya sama, itu untuk kubus. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Tadi luas alas kali tinggi. Nah, di sini karena luas alasnya itu berarti ini berbentuk persegi, mencari luas alasnya itu sisi kali sisi, kemudian tingginya sisi. Jadi 3 kali sisi, berarti sisi kali sisi kali sisi. Makanya di sini volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, sama juga dengan luas alas kali tinggi. Kita coba masukkan angkanya. Nah, di sini sisinya berarti sisinya 10, sisi yang ini 10, sisi tingginya ini 10. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Tapi jangan lupa karena ini yang ditentukan adalah volume, berarti sentimeternya harus kubik. Nah, jadi ada angka 3, 100 cm kubik. Lanjut, kita sekarang ke balok. Balok, nah ini kita kasih angka 20, 10, 8. Nah, untuk volumenya sama luas alas kali tinggi. Berarti ini alas balok berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Berarti di sini panjangnya 20, lebarnya 10. Ini untuk luas alas. Kali tinggi 8. Berarti 20 kali 10 kali 8. Atau kita pakai rumusnya panjang kali lebar. Nah, lebar ini. Yang lebar itu yang miringnya berarti. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita angkanya masukkan. Panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 8 cm. Berarti 20 kali 10 kali 8. Nah, 20 kali berarti 20 kali 10 sama dengan 200 kali 8. Tingginya sama dengan 1600 cm kubik. Nah, ini jadi sebetulnya untuk volume balok itu beda namanya saja, sama dengan kubus. Sisi. Kalau ini balok karena tidak sama, jadi istilahnya tidak sisi kali sisi kali sisi, tapi ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Masih semangat? Ya, sekarang kita lanjut ke volume tabung. Ini sudah ada gambar tabung, kita kasih angka. Ini 7 cm, ini adalah tingginya 10. Untuk tabung berarti rumusnya sama, luas alas kali tinggi. Kita hitung dulu luas alasnya, ini berbentuk lingkaran. Sedangkan rumus untuk menghitung luas lingkaran adalah VR kuadrat. Nah, ini berarti luas alas kali tinggi VR kuadratnya. Luas lingkaran kali T-nya tinggi. Sekarang
ini luas alasnya harus dicari dulu. Ini 7 cm adalah R. R itu jari-jari. Ini berarti pi-nya, awas harus ingat pi-nya. Pi-nya itu bisa menggunakan 22/7, bisa juga menggunakan 3,14. Kalau R di sini berarti angka ini, angka R atau jari-jarinya bisa dibagi 7, gunakan 22/7. Tapi jika jari-jari tidak bisa dibagi 7, maka gunakan pi-nya itu 3,14. Nah ini jari-jarinya 7. Berarti kita gunakan 22/7. Nah, jadi pi-nya 22/7. R kuadratnya berarti R-nya 2 kali 7 kali 7, tingginya 10. Nah, sekarang supaya mempermudah menghitung, kita main coret. Di sini karena tadi bisa dibagi berarti ini 7 dibagi 7 sama dengan di sini 1. Berarti kita tinggal kalikan itu tidak 22 kali 7 kali 7 kali 10, tapi 22 kali 1 kali 7 kali 10. Nah, jadi 22 kali 7 kali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Ini untuk tabung. Yang perlu diingat, awas tadi, ini kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, gunakan 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7 jari-jarinya, berarti gunakan 3,14. Sekarang bagaimana kalau di sini yang diketahuinya bukan jari-jari, misalnya diameter. Kita tinggal bagi 2 saja, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Ya, lanjut. Kemudian yang selanjutnya kita ke volume prisma segitiga. Prisma volume, nah ini prisma segitiga. Kita kasih angka juga. Alas segitiganya 10, tinggi segitiganya 8 cm, dan tinggi prismanya 20 cm. Sama tadi, luas alas kali tinggi. Berarti yang pertama, kita hitung dulu luas segitiga. Apakah anak-anak hebat masih ingat bagaimana cara menghitung luas segitiga? Mudah-mudahan masih ingat. Untuk menghitung luas segitiga di sini setengah kali alas kali tinggi. Berarti di sini 10 sebelum kali 8 itu setengah dulu. 1/2 kali alasnya 10, kemudian kali tinggi. Tinggi di sini tinggi segitiga. Nanti setelah itu kali tinggi prisma segitiga. Nah, kita coba masukkan, berarti di sini setengah, kemudian alas segitiganya 10, tinggi segitiganya 8, tinggi prismanya 20. Maka diperoleh di sini 40 itu dari 1/2 kali 10 itu kan 5. Berarti 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi luas alas segitiganya itu 40. Kali tinggi 20 berarti sama dengan 800 cm kubik. Nah, itu mengenai volume prisma segitiga. Nah, rupanya anak-anak hebat sekian. Dari kakak di volume bangun ruang dicukupkan sekian dulu. Sekarang hanya sampai di volume bangun ruang yang memiliki tutup. Insya Allah nanti untuk volume bangun ruang yang tidak memiliki tutup, kalian tunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.